Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kita, Yanda ABC dan juga. Bunda ABC. Nah, di video kali ini kita mau bahas tentang saripati ikan gabus ya Bun ya. Iya. Nah, kebetulan banyak banget teman-teman yang nanya sebenarnya apa sih saripati ikan gabus itu? Nah, apa Bun saripati ikan gabus? Saripati ikan gabus adalah inti atau minyak ikan yang terdapat dari daging ikan gabus itu tersendiri. Nah, karena di situ terdapat protein albumin yang sangat tinggi. Oke, nah emang kalau protein ikan gabus itu cuman ada di ikan gabus ya Bun ya? Enggak sih, terdapat di ikan-ikan lain. Seperti ini kandungannya tidak setinggi ikan gabus sendiri. Juga terdapat di telur, putih telur juga ada di daging. Tapi memang tidak setinggi yang terdapat di ikan gabus. Jadi memang yang paling tinggi itu kandungan protein albumin itu dari ikan gabus ya Bun ya? Betul. Bun, untuk telur sendiri kan proteinnya juga tinggi ya Bun ya? Itu untuk perbandingan antara telur dengan ikan gabus kayak apa tuh Bun? Bahwa kandungan putih telur juga daging itu memiliki kandungan protein albumin, tapi harus berapa sih yang kita konsumsi agar bisa mencapai sama dengan 1 kilo ikan gabus? Dan ternyata di sini Berdasarkan jurnal ya? berdasarkan jurnal ini, lihat di sini, itu harus 6 kilo itu harus 6 kilo putih telur agar mencapai 1 kilo ikan gabus. Nah, intinya sih apa namanya, protein dalam tubuh itu bisa di cover dengan beberapa botol saja gitu ya Bun ya, beberapa botol saja dari saripati ikan gabus yang sudah kita produksi. Jadi kita manjain bikin praktis teman-teman untuk bisa langsung konsumsi per botol sekali buang. Untuk mendapatkan sarinya itu diproses secara khusus gitu. Jadi yang didapat itu maksimal dan bersih juga tidak rusak. Jadi memang perlu perlakuan yang khusus. Oke. Nah, memang kalau kita pengen mendapatkan saripati ikan gabus itu kita memang harus melalui proses-proses dengan teknik khusus ya Bun ya. Betul, supaya tidak merusak kandungan protein albuminnya. Oke. Nah, kebetulan memang di sini banyak banget yang nanya sebenarnya hubungannya protein albumin saripati gabus itu sama program hamil apa Bun ya? Kebetulan basic sekolahnya Bunda kan sebagai dokter hewan. Jadi sedikit banyak paham mengenai manfaat dari ikan gabus itu sendiri bagi manusia. Nah, salah satunya itu dengan protein albumin bisa memperbaiki kualitas dan kuantitas sel telur pada istri. Juga kualitas dan kuantitas sel sperma pada suami. Karena memang suatu sel itu membutuhkan protein. Kadang-kadang makan protein itu juga jarang-jarang ya, ataupun kalau makan tidak terpenuhi gitu loh. Maksudnya kita kan per hari ada ada batas kandungan protein yang harus diasupkan dalam tubuh. Nah, itulah yang memang harus dipertimbangkan. Oke, jadi memang untuk program hamil sendiri itu baik untuk sang istri juga baik untuk sang suami ya Bun ya. Betul. Jadi mereka berdua itu harus rutin. Gitu juga waktu kita program hamil ya Bun ya. Di awal tuh memang kita konsumsi saripati gabus itu tujuannya untuk penyembuhan luka. Iya, Kebetulan Bunda itu waktu itu habis operasi laparoskopi ya Bun ya. Iya, karena kan orang-orang zaman dulu ya, orang-orang tua pasti kalau habis operasi atau jatuh atau luka, ayo makan ikan gabus karena memang kandungan protein albuminnya itu bagus untuk regenerasi sel. Jadi penyembuhannya lebih cepat. Betul. Ya, jadi makanya kita awalnya makan ikan gabus ya, tapi lama-lama enak ya kan. Mau diapain, dimasak, digoreng, di sop itu lama-lama enak. Akhirnya coba kita bikin, kalau bisa makan sarinya aja gitu kan. Dan kalau dimasak kan juga khawatirnya rusak kan ya Yanda ya kandungan proteinnya. Betul. Jadi memang untuk agak sensi ya untuk kandungan protein yang ada di ikan gabus itu kalau pengolahannya kurang benar itu proteinnya rusak ya Bun ya? Bisa rusak ya. Contohnya terlalu panas itu akan terdenaturasi ibaratnya kalau protein. Nah itu kita harus memang
harus hati-hati banget sih makanya untuk Ya, mengolahnya. harus sesuai, suhunya sesuai, Betul. terus pengolahannya juga sesuai untuk menghindari mungkin amis ya Bun ya, Betul. menghindari amis untuk menjaga proteinnya. Jadi waktu selesai operasi itu Bunda konsumsi ikan gabus ya Bun ya, konsumsi ikan gabus, cuman kok enak gitu kan ya, Enak terus. enak. Kita coba olah, kita banyak lah kita olah berbagai macam gitu ya Bun ya, cuman tetap aja bosan gitu kan jatuhnya. Nah makanya kebetulan memang basicnya Bunda dokter hewan, jadi akhirnya diolah, kita coba olah pakai teknik khusus ya Bun ya, pakai teknik khusus jadilah saripati ikan gabus. Nah ini lebih praktis, diminum, dan juga manfaatnya banyak kan ya, manfaatnya banyak. Nah untuk apa Bun tadi Bun, untuk sel telur, untuk sperma itu diperbaiki semuanya Bun ya, secara kualitas dan kuantitasnya. Betul. Selain itu juga untuk melancarkan peredaran darah ya dari seluruh tubuh sampai terutama ke rahim, karena dengan lancarnya peredaran darah juga itu bagus untuk perkembangan sel telur, sel sperma, juga embrio, juga untuk rahimnya juga bisa lebih dipersiapkan karena aliran darahnya lancar, lebih lancar. Betul. Nah, selain aliran darah lancar, mungkin ada beberapa ada beberapa manfaat juga. Itu kayak haid jadi lancar ya Bun ya. Betul. Jadi siklus haid lancar. Kemudian apa namanya? Kondisi tubuh tuh berasa fit gitu. Karena metabolismenya diperbaiki semua ya Bun ya. Betul sekali Anda. Manfaat lain selain untuk promil juga untuk penyembuhan luka tadi ya Bun ya. Betul, memang orang-orang pasti udah familiar ya untuk ikan gabus, saripati ikan gabus untuk penyembuhan, untuk mempercepat penyembuhan luka. Selain untuk mempercepat penyembuhan luka, juga bisa untuk penyakit lainnya loh. Ya, apa aja tuh Bun? Jadi protein albumin sebenarnya tubuh kita juga diproduksinya di hati. Jadi kalau kekurangan albumin, misalnya kita kurang protein makanan kita, apalagi dalam protein itu kan ada 3, ada albumin, globulin, dan fibrinogen. Yang tertinggi adalah kandungan albumin. Kalau sampai tubuh kita kurang protein, apalagi kurang albumin, yang pertama diserang pasti hati, karena disitulah tempat produksinya. Jadi kalau hati sudah rusak, enzim-enzimnya rusak, untuk semuanya jadi ya metabolisme tubuhnya dalam mengolah makanan yang kita makan, dalam mengolah peredaran darah juga gitu kan, itu akan lebih keras kerjanya hati. Jadi itu gampang akhirnya terkena penyakit lainnya, jadi gak menyerang sistem imun tubuh gitu kan. Jadi memang untuk penyakit-penyakit beratnya seperti penyakit hati, seperti penyakit ginjal, diabetes, itu karena luka yang basah kan. Kemudian mah kronis, kan Yanda juga ada mah kronis kan. Iya, jadi gimana tuh Yanda setelah minum saripati? Jadi memang setelah rutin konsumsi saripati ikan gabus ini, dari Yanda sendiri itu memang benar-benar merasakan manfaatnya. Jadi udah nggak pernah lagi tuh namanya nyeri-nyeri gitu ya, mual di ini udah. Terus selera makan juga alhamdulillah ini meningkat ya, meningkat. Jadi ya mungkin memang metabolisme kita juga dibenerin sih sama saripati ikan gabus. Jadi memang banyak banget manfaatnya ya Bun. Iya, itu baru 4 yang tadi aku bahas. Penyakit hati, penyakit ginjal, penyakit diabetes, kemudian mah kronis, ada juga yang osteoporosis, jantung, stroke, stroke, darah tinggi, darah rendah, karena Bunda sendiri ada darah rendah, dan alhamdulillah biasanya minum penambah darah, vitamin penambah darah, ini hanya minum saripati ikan gabus udah sakit saya hilang deh, maksudnya lemas-lemesnya hilang. Kandungan protein albumin yang terdapat dari saripati ikan gabus itu bisa mengoptimalkan kinerja hormon-hormon steroid. Hormon steroid adalah salah satunya, ada testosteron, ada estrogen untuk perkembangan sel telur, ada progesteron itu untuk menjaga kehamilan, juga ada oksitosin. Oksitosin itu untuk produksi sel ASI. Nah, banyak kan, makanya
bunda-bunda sama ayahanda di sana, yuk dirutinin saripat ikan gabus. Karena saripat ikan gabus ini sebenarnya bisa untuk program hamil, bukan hanya IVF ya, bukan hanya bayi tabung atau inseminasi, tapi untuk yang program normal, program Hamil alami, itu juga bagus banget. Banyak loh yang sudah merasakan manfaatnya. Ya, apalagi yang PCOS ya Bun ya. Iya. Nah, jadi banyak customer kita kebetulan yang mau persiapan untuk IVF itu malah hamil alami. Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Gitu. Jadi sel telurnya yang kalau PCOS kan rata-rata sel telurnya banyak ya Bun ya. Cuman intinya kadang kadang kosong kosong dan ya. sulit berkembang. Iya. Nah, ini dibenerin nih sama saripat ikan gabus. Gitu kan ya. Jadi telurnya banyak tapi ada intinya dan berkembang dengan bagus ya Bun ya. Iya, alhamdulillah. Gitu juga sang suami nih, spermanya juga dibenerin. Jadi bentuknya tuh nanti jadi sempurna ya. Antara kepala sama buntutnya tuh semuanya bentuknya sempurna, nggak patah-patah, geraknya nggak mundur ya Bun ya. Ya, nggak muter-muter Nggak aja. muter-muter gitu. Ya, jadi alhamdulillah diperbaiki semuanya, insya Allah. Diperbaiki. Sambil juga jangan lupa pola hidup yang sehat, juga pola makan yang sehat harus juga diperhatikan sambil konsumsi rutin saripati ikan gabus. Ya, nah nggak kalah penting juga doa. Itulah nomor satu. Ya, nomor satu mesti banyak-banyak doa ya. Dan sedekah. Dan sedekah, betul. Karena kita memang ngejalanin ini semua ya, makanya kita bisa ngomong kayak gini, Insya makanya Allah. kita segera nyusul ya. segera nyusul ya. Amin, 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 ya amin, Rabbal amin. Alamin. Nah memang kalau Yanda sama Bunda ini kalau kita bicara masalah tekanan emang beda banget. Bunda tekanannya rendah, Yanda tekanannya tinggi. Nah kebetulan albumin ini memang bisa menetralkan tuh, menstabilkan. Yang rendah bisa normal, yang tinggi bisa normal gitu. Jadi memang bisa dikonsumsi nih antara kedua tekanan ini ya Bun ya. Iya. Aman. Dan ini saripati gabus ini enaknya tuh nggak ada efek samping negatif tuh nggak ada. Jadi kita kayak makan ikan gabus aja gimana sih gitu ya Bun ya. Iya betul. Nah, jadi kita memang konsumsi setiap hari ya dan rutin ya. Dan rutin. Awalnya betul. buat penyembuhan luka, akhirnya alhamdulillah program kita yang ketiga pun berhasil. Dan sakit-sakit kayak mah kronis, kayak darah rendah, darah tinggi itu juga terobati. Padahal niatnya kita untuk program hamil ya Yanda. Dan alhamdulillahnya kita promil pakai saripat ikan gabus ya. Jadi kita promil tuh ada 3 kali ya Bun ya. Kita sebelum kita mengenal saripat ikan gabus nih, promil kita yang pertama itu gagal. Sama sekali gagal. Nah yang kedua itu kita sebenarnya udah mulai coba-coba ya Bun ya, saripat ikan gabus. Ini berhasil. Cuman karena memang Bunda itu waktu itu kena tokso ya, kena TORS. Ya, jadi tepatnya sih rubella dan CMV. Jadi memang karena berhubungan dengan pekerjaannya Bunda ya sebagai dokter hewan, jadi rentan banget sama penyakit TORS ini ya Bunda ya. Iya betul. Jadi yang program kita kedua ini kita keguguran akhirnya di usia 4 bulan gitu ya. Jadi ya udah nggak apa-apa gitu ya akhirnya. Ya mungkin itu belum rezekinya ya. Ya sedih banget ya. Sedih, tapi pasti. Pas tahu ternyata Bunda bisa hamil, langsung deh positive thinking ya. Ya. Apalagi Anda yang selalu nyemangatin, ayo Bun, kamu bisa loh hamil, pasti bisa. Ayo sekarang program lagi, yuk kita lebih rutinkan minum saripatinya, sambil jaga juga makanannya ya. Pola hidup sehatnya tetap, olahraga, makanan jangan yang manis-manis, nasi putih dikurangi dengan atau diganti ya, nasi putih diganti dengan nasi merah. Kemudian makan goreng-gorengan tuh stop dulu. Jadi kita benar-benar tidur pun cepet ya kita ya Anda ya, tidurnya di bawah jam 10 lah ya. Jam 10-an lah let's say kita tidur sudah itu. Maksimal jam 11 gitu ya. Iya. Terus bangun pagi, olahraga dan minum saripati dan itu beda banget hasilnya. Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah di program yang ketiga kita tanam 2 embrio ya Bun ya, kita tanam 2 embrio jadinya 3. Alhamdulillah sekarang jadi triplet ABC. Yang satu membelah. Nah yang paling penting lagi karena kita rutin ini konsumsi saripati ikan gabus, triplet ABC anak kita ini tidak ada yang masuk NICU. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Padahal lahirnya prematur di 35 minggu dengan berat badan A itu 2,1, B 1,9, C 1,9.
Ya. Jadi rata-rata tuh di 2 kilo ya, 2 kilo kurang, Di 2 bawah kilo. 2 kilo ya yang dua ya, yang satu sih alhamdulillah 2,1 Ya, alhamdulillah. gitu kan. Nah yang paling penting sih nggak masuk NICU karena mereka punya organ-organ tubuh semuanya kuat ya Bun ya, Sudah matang. udah matang. Dan itu karena Bunda juga rutin konsumsi saripati ikan gabus. Ini Ya. banyak juga ya yang nanya ya. Ya. Kalau sudah hamil, misalnya alhamdulillah banyak juga yang berhasil ya, sudah banyak yang merasakan manfaatnya. Yang sedang program hamil dengan rutin saripati ikan gabus, juga pola hidup sehat, Ya. pola makan sehat, alhamdulillah banyak yang sudah merasakan manfaatnya ya, berhasil Ya. hamil. Nah, pertanyaannya apakah sudah hamil? Apakah lanjut diminum atau enggak? Ya. Nah, itu sebaiknya sih rutinkan. Itu sebaiknya dirutinkan karena Bunda sendiri alhamdulillah ya Renda rutin ya. Minimal sih di trimester awal kehamilan ya Bun ya, itu mesti tiap hari sih rutin untuk perkembangan otaknya dan organ-organ tubuh ya Bun ya, Ya karena kan biar kuat. yang paling utama itu perkembangan di awal. Supaya di awal itu semua bagus ya kan. Kalau mungkin udah kesana mungkin sudah, karena itu tergantung pertamanya, tergantung perkembangan di awalnya itu. Jadi memang harus rutin di awal kehamilan ya, di 3 bulan trimester ya. awal ya, selama 3 bulan. Setelah itu tetap sih Bun ya harus Tetap, rutin. tapi yang paling harus selang-seling, misalnya 2 hari sekali baru minum, 3 hari sekali baru minum, Ya. itu nggak apa-apa untuk menjaga juga kan. Untuk berat badan, janin ya, BBJ. Terus kelancaran peredaran darah dari ibu ke janinnya Ya. supaya lancar. Jadi jangan sampai ada kekentalan darah itu menghambat perkembangan si bayi. Nah, itu dia banyak banget tuh mesti hati-hati sama kekentalan darah. Karena orang program biasanya darahnya cenderung untuk kental ya Bun ya. Selain itu ibu hamil juga pasti lebih kental karena dia membawa nutrisi dan oksigen. Jadi darahnya cenderung kental daripada ya, wanita biasa. Ya. Ya, karena untuk nutrisi si bayi itu. Cuma kalau kental kan sayang, jadi nggak nyampe ke bayinya. Betul, sayang nutrisi. Kita udah makan yang bergizi gitu ya Bun ya, tapi nggak nyampe ke janin kan kasihan ya. Itu nah makanya diatasi sama saripati ikan gabus. Nah, penting juga Bun, ini juga untuk persiapan ASI ya. Untuk persiapan Betul. ASI. Kalau saripati ikan gabus Bunda ABC yang kita produksi nih, kita itu pakai ikan gabus yang liar ya, bukan yang budidaya Bun ya. Kenapa sih Bun? Juga dari hasil lab terbukti bahwa terbukti bahwa ikan gabus liar dengan ikan gabus budidaya itu beda. Beda kandungan proteinnya, beda kandungan albuminnya, itu jaraknya itu bedanya signifikan. Makanya kita pilih ikan gabus yang liar. Ya. Selain dia makanannya juga bagus seperti belut, bekicot, mereka juga kanibal, jadi mereka bisa makan mereka sendiri dan ikan-ikan lain. Ya. Makanya kandungan proteinnya sangat tinggi. Jadi memang mereka makan di komunitas mereka sendiri gitu kan ya Bun ya. Mereka makan temannya sendiri karena kanibal kan, dan sama-sama karena kandungan proteinnya tinggi dan ikan-ikan lain juga protein tinggi, makanya dia makan juga supaya mencukupi protein dalam tubuh mereka sendiri. Ya. Nah, itu dia. Karena sudah ngeriset ya Bun ya antara ikan gabus liar dengan ikan gabus budidaya. Kita sudah produksi dua-duanya nih kita produksi. Nah, ternyata memang yang lebih kuat gitu ya Bun ya, yang lebih kuat dan tahan lama itu ya memang yang ikan gabus liar gitu, ikan gabus dari alam gitu ya. Nah, kita juga uji lab memang kandungannya itu lebih bagus ikan gabus liar gitu ya. Makanya yang kita punya itu memang beda dengan yang lain karena kita memang masih pakai ikan gabus yang liar. Tapi kita tetap menjaga sustainability-nya atau ketersediaannya di lapangan. Jadi kita tetap kadang-kadang kita beli bibitnya lalu kita sebarkan di sungai gitu. Gitu. Jadi jangan takut untuk secara ekosistem lah ya, secara ekosistemnya tetap terjaga insya Allah. Ya, insya Allah.